Selanjutnya, materi selanjutnya dari Bu Dewi Kusumaningsih dari Universitas Veteran Bantaran Sukoharjo. Silakan Bu Dewi. Nah, cek sound, suara saya gimana, Mas Eko? Oke, terdengar, terdengar Bu. Banyak suplai terana nggak? Nggak? Eh, Aman? ya, terdengar, terdengar. Aman? Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ini pukul 14 dari 263 para peserta di sini. Saya ingin membacakan pantun dulu, Mas Eko. Silakan, silakan. Jalan-jalan cari wedang asli, makin jauh ketemu banyak manusia. Jarang-jarang ada event Mendeley yang digawangi para advisor Mendeley Indonesia. Terima kasih semuanya sudah bergabung di event Mendeley Advisor Indonesia. Nah, teman-teman, kalau tadi di sebelumnya bahwa ada dari Pak Trisman dan juga ada Kang Busro dengan mengaktifkan Mendeley Desktop dan apa itu memanfaatkan Mendeley bagi para pengelola jurnal, maka saya sekarang mendapatkan materi Mendeley Reference Manager. Nah, MRM dan otomatis nanti pasti MCIT juga ya. Ini yang paling dihindari oleh para apa itu penulis menggunakan Mendeley MRM dan MCIT. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Saya menyapa banyak teman-teman di sini yang dari berbagai penjuru tanah air. Nah, Bakti untuk Negeri ya menembus jurnal internasional bereputasi. Nah, tadi banyak istilah-istilah yang dikemukakan oleh Kang Busro yaitu bahwa ada rukun, ada kita harus istiqomah, ada yang taat pada Mendeley saja seperti itu ya. Teman-teman perhatikan juga bahwa sebenarnya Mendeley ini adalah tools atau alat dan semuanya masih bisa diubah, semuanya tergantung pada penggunanya. Dan berbagai hal yang berhubungan dengan penggunaan Mendeley tadi sudah diceritakan oleh Pak Karisman dan Pak Busro dengan keren ya. Nah, sekarang saya mau mengajak kalian mengenali Mendeley Reference Manager dan Mendeley Cheat. Nah, saya kebetulan juga Mendeley Advisor yang sudah sejak tahun 2016, akan tak kenal maka tak sayang ya. Kurang lebih sudah ada 45 PTN dan PTS sudah pernah saya beri pelatihan Mendeley dan masih beberapa kali yang akan uh, mengadakan pelatihan baik di offline maupun online. Lalu tadi sudah dibahas tentang perbedaan fitur Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager oleh Pak Karisma. Dan saya ungkap lagi di sini bahwa kalau Bapak Ibu bisa membaca di layarnya bagaimana fitur-fitur kebutuhan Mendeley Desktop dan Reference Manager. Nanti kita akan praktek dulu, ada beberapa hal yang memang harus disikapi dari dua Mendeley ini ya, teman-teman. Di Mendeley Desktop sampai sekarang masih saya pakai dan saya pakai mengajar karena tadi masih kompatibel dengan berbagai macam software Office yang dari rendah sampai yang tinggi. Jadi aman apabila mahasiswa ada yang mengeluh, saya tidak bisa menginstal Mendeley MRM dan MCheat, maka kita alihkan ke Mendeley Desktop. Karena dia sangat kompatibel dengan 210, Office 2013, 16, 19. Sementara kalau reference manager, dia itu manja. Dia hanya bisa sebenarnya di 2019. 2016 itu sudah kurang support. Mesti menggunakan 2019 ke atas dan 365 akan bagus sekali. Nah, sementara kalau kita menggunakan MRM, teman-teman, kita itu bekerja secara online sehingga masih membutuhkan banyak support WiFi, mengusahakan kuota yang sangat banyak karena penyimpanan storage dari PDF atau referensi kita itu ada di cloud gitu ya.
Akan tetapi sebenarnya kalau kita mencermati pada saat kita menggunakan Mendeley Reference Manager, itu akan lebih mudah pada saat kita memanggil PDS-nya. Sinkronisasinya sudah otomatis. Sementara kalau Mendeley Desktop itu setiap saat kita harus mensinkronisasikan terlebih dahulu. Dan kadang-kadang karena terkendala dengan banyaknya referensi, maka sinkronisasinya akan terlambat. Ini dengan Mendeley. Nah, Mendeley Reference Manager ini merupakan versi terbaru dari Mendeley yang mulai dikembangkan sejak tahun 19. Dulu pada tahun kita tahun 2022 kayaknya, teman-teman di advisor itu rame-rame tinggalkan MD, masuklah ke atau pakai MRM. Jadi kita mulai sesuatu yang baru. Dan pada akhirnya Mendeley Desktop dan MRM itu berjalan beriringan, teman-teman. Nah, tampilan Mendeley Reference Manager ini, nanti kalau Bapak Ibu itu klik www.mendeley.com, itu Anda akan diarahkan untuk menginstal Mendeley untuk download yang ini ya. Nah, ini bisa dipakai juga untuk berbagai macam support laptop. Jadi ada yang menggunakan browsernya dari Google atau dengan Apple atau ya dengan Firefox maupun dengan Edge, itu bisa semuanya. Lalu teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada Mendeley Sheet, ada Mendeley Desktop, dan Important, dan ini sebenarnya semuanya masih bisa dipakai. Mendeley Sheet ini selalu bersamaan berpasangan dengan MRM. Kalau Mendeley Desktop akan lebih support apabila Anda menginstal Mendeley Web Importer sehingga pada saat mengunduh banyak referensi dari web, Anda tidak usah memasukkan secara manual, langsung menggunakan Web Importer. Atau dengan triknya Pak Busol tadi, kita bisa ambil dari DOI-nya langsung dengan bit tag-nya, itu juga lebih mudah. Baik teman-teman, instalasi Mendeley Reference Manager ini sangat gampang. Kalian tinggal klik www.mendeley.com, kemudian Anda akan masuk ke sini ya, Bu Dewi, website Bu Dewi, dalam. mohon maaf izin masuk. Ini tidak ada PPT atau belum share screen atau gimana, Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ya. Oke, kok belum share screen ya? Baik, baik, baik. Teman-teman, Siap. sama. Makasih ya, Bu. Sudah sampai berhalaman-berhalaman ya padahal. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya itu udah lama tidak Zoom, jadinya lupa ini ya. Nah, sekarang sudah tampil ya, Bapak Ibu. Sudah menggunakan tampilan di layarnya Bapak Ibu, www.mendeley.com Reference Management. Sudah, Bu. Oke, ya. Nanti tampilannya kalau klik www.mendeley.com, kalian akan menemukan ini. Silahkan nanti tinggal diunduh. Bentar saya pakai berganti dengan ini. Ya, tampilannya silahkan diunduh, nanti di-download aja. Kemudian teman-teman silahkan unduh, pilih itu, download now. Lalu kita akan masuk pada nah, kita langsung nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Install aja, klik aja ya, install di sini. Nah, kalau sudah install di sini, kalian nanti tinggal ikuti aja alurnya seperti Mendeley Desktop ya. Finish, kemudian klik finish, lalu Anda akan masuk pada membuat akun. Ingat akunnya, teman-teman, ini bagusnya Mendeley Desktop. Kalau kalian sudah punya Mendeley Desktop, kalian mau masuk ke Mendeley Reference Manager, kamu tinggal panggil saja akun Mendeley Desktopnya, masukkan ke Mendeley Reference Manager, sehingga Mendeley kalian itu bisa ada satu akun dengan dua tampilan, yaitu MD dan MRM. Ya, gitu ya. Jadi pada saat kita pakai MRM, kita pakai akun yang sama dengan desktop, itu lebih enak juga. Nah, tinggal diketik passwordnya, jangan lupa akun dan passwordnya harus sama. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Hampir sama dengan Mendeley Desktop, hanya lebih apa ya, smooth, lebih apa namanya, tidak begitu tajam tulisannya seperti mini Mendeley Desktop. Nanti saya perlihatkan Mendeley Desktopnya, coba ya. Kita lihatkan MRM-nya RM saya. Nah,
Ini Mendeley Reference Manager saya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini sudah ada banyak apa namanya? Referensi-referensi yang sudah kita masukkan. Nah, apakah ini sama dengan Mendeley desktopnya? Sama, coba perhatikan di sini kan ada filsafat bahasa Indonesia, filsafat begitu ya. Coba kita lihat, kita ambil yang Mendeley, tutup, tertutup ini. Nah, tertutup. Kita masuk ke Mendeley desktop, coba. Kita masuk Mendeley desktop. Teman-teman. Di Mendeley desktopnya kita panggil. Nah, ini reference manager, tapi desktopnya sudah masuk sebenarnya. Kok belum muncul. Saya ambil lagi kita masuk ke Mendeley Reference Manager dulu. Kalau tadi desktopnya sudah Pak. Oh ini muncul ini ya teman-teman. Nah, sudah muncul ikonnya. Jadi bedanya di Manager Reference Manager MRM dengan desktop seperti ini. Kalau di MD hampir semua PDF-nya Anda bisa lihat bahwa PDF-nya ini muncul di Mendeley Desktop. Tapi ingat ya teman-teman, perhatikan referensi-referensi yang kita masukkan di dalam MRM supaya tidak terjadi kesalahan pengutipan, kemudian kesalahan penulisan insert bibliografi. Perhatikan metadata dari setiap referensi yang kita ambil. Ingat, saya selalu mengatakan jangan selalu mengambil atau percaya referensi-referensi yang tinggal dimasukkan ke Mendeley, istilahnya referensi bodong yang tidak dikenal dari mana sumbernya atau diberi teman yang kemudian kita masukkan, karena nanti akan muncul referensi tersebut kesalahan penulisan ini akan berakibat fatal di dalam pengutipan dan insert bibliografi, sehingga Anda harus mengulang kembali insert bibliografi dan mengedit dulu. Nah, editingnya itu harus di metadata di Mendeley baru di insert bibliografi kembali. Nah, contoh kesalahan ini misalnya ada tulisan yang masih menggunakan huruf kapital seperti ini di Mendeley Desktop. Ini harus direvisi terlebih dahulu atau namanya diedit. Kalau Anda klik, Anda tinggal. Nah, berarti Anda tinggal mengedit metadatanya di sini. Ini kalau Mendeley. Nah, ini semuanya harus ditulis secara benar terlebih dahulu. Apakah di Mendeley Reference Manager juga begitu, Bu Dewi? Iya, sama. Jadi, kalau di Mendeley desktopnya udah benar, maka Mendeley Reference Manager Anda juga akan benar, teman-teman ya. Bentar, saya panggil Reference Manager-nya. Saya stop dulu karena masih banyak banyak ini, tampilan yang harusnya dibuang. Kenapa? Oke, saya masuk ke reference manager. Nah, sekarang melihat reference manager, teman-teman. Di Mendeley Reference Manager, saya tidak usah mengikutkan kalian bagaimana install aplikasi reference managernya sukses atau tidak. Pasti akan sukses, karena sangat gampang. Yang kita tahu bagaimana kita memanfaatkan saja MRM tersebut untuk citasi, untuk kepentingan kita di dalam menulis. Satu yang menjadi menarik di dalam MRM ini ya teman-teman, yaitu bahwa MRM ini dan Mendeley Desktop pun bisa kita pakai untuk grouping. Jadi di Mendeley Group ini teman-teman bisa mengajak semua tim penulisnya atau semua mahasiswanya atau semua ini ya apa ya kolega-kolega yang memang masuk ke grup itu misalnya, kita bisa saling isi referensi kita ke dalam grup. Nah, misalnya contoh, ini ada semester 5, saya punya semester 5, di mana semester 5 ini ada banyak proyek di sini. Yaitu ada UAS, ya, artikel semester 1.
Itu. Jadi paper finalnya bahasa Indonesia sudah ada di situ. Paper final bahasa Inggris. Nah, ini siapa aja yang di sini? Ini semuanya akan muncul, teman-teman. Akan muncul paper final semuanya teman dari mahasiswa. Mereka tinggal upload di sini, asal kita ajak menjadi grup. Nah, inilah yang menarik bagi saya. Mendeley sekarang bisa saya pakai sebagai kelas, masuk ke kelas. Kita masuk mengumpulkan apapun tugas, masuk ke Mendeley Group seperti itu dengan Mendeley Reference Manager. Nah, caranya gimana teman-teman? Di dalam grup ini paling akhir, kalian luncur di paling akhir di sini ada new group. Kalian tinggal klik new group itu membuat grup apa misalnya. Saat ini grupnya 79 gitu aja ya. 79 kita enter. Nanti akan keluar, nah akan keluar grup nomor angka 79. Nah, ini di atas ini. Di sini ini saya tutup dulu ya, teman-teman. Jadi di sini tuh dia bisa menyembunyikan apa sub-sub foldernya ya. Di grup-grup ini bisa disembunyikan sub-sub foldernya. Tetapi kinerja ini tidak begitu bisa maksimal di Mendeley Desktop ya. Paling cepat menggunakan MRM. Nah, misalnya ini grup 79. Saya mau panggil, saya mau invite. Invite siapa? Manage group. Kita tinggal manage group. Kemudian saya panggil bahwa saya sebagai owner dari grup 79 ini, saya bisa memasukkan 25 orang anggota masuk ke grup Mendeley Group 79 atau kayak di grup WhatsApp itu anggotanya hanya 70 anggotanya hanya 25 hanya di situ. Nah, kita caranya invite-nya. Invite-nya ke bagaimana? Kita panggil melalui email. Emailnya teman-teman kita masukkan. Email semua tim penulisnya kita masukkan di situ. Sehingga kalau kita menulis bersama, kita bisa sharing artikel kita yang sudah kita edit bersama di Mendeley Group itu, sehingga kita bisa saling mengoreksi, kemudian kita bisa mempunyai PDF dari referensinya masing-masing. Itu kerennya kalau kita menggunakan Mendeley Group. Nah, selanjutnya kalian bisa email teman-teman siapa semuanya, langsung send invite seperti itu sampai 25. Itu akan muncul menjadi Mendeley Group ya, teman-teman. Ingat bahwa Mendeley itu tidak akan rusak, jadi aman saja ya. Jadi aman saja. Perhatikan kembali lagi Mendeley-nya Group. Kita kembali lagi ke grupnya ya, sudah. Ini belum ada teman-teman grupnya. Nah, bagaimana cara mengisinya, teman-teman? Kita bisa mengisi referensi Mendeley itu juga menggunakan BibTeX maupun menggunakan secara manual. Akan cepat kalau kita menggunakan BibTeX seperti Pak Busrol tadi, tetapi kalau BibTeX itu hanya metadatanya yang masuk. Nah, silakan sekarang menjadi pilihan. Apakah perlu menggunakan PDF-nya seperti ini misalnya. Kalau di Mendeley Reference Manager, PDF ini ada di cloud. Jadi kita memerlukan banyak support WiFi supaya bisa terunduh apa namanya semua referensi-referensi dan semua naskah itu bisa tampil di uh, Mendeley kita. Ini contoh bagaimana kerjaan saya bersama mahasiswa dalam menulis ya begitu. Dan mereka semuanya sudah menggunakan referensi-referensi, teman-teman semuanya sudah menggunakan referensi Mendeley. Tetapi kalau kita menggunakan MRM seringkali apa ya, kita harus menggabungkan dengan Mendeley Cheat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menginstal Mendeley Cheat-nya? Karena MRM tidak bisa bekerja tanpa Mendeley Cheat. Nah, ini semuanya sudah menggunakan Mendeley MRM dan Mendeley Cheat. Dan perlihatkan semuanya bahwa mahasiswa sekarang sudah bisa menulis dengan baik, Pak Busro, dan sudah ditata bagaimana referensinya. Misalnya kalau ada referensi yang tidak ada bagusnya referensi ini namanya referensi bodong. Ini menjadi catatan bahwa dia harus mengganti referensi tersebut. Referensi yang bagus bagaimana? Yaitu referensi yang lengkap seperti ini. Di mana penulisnya ada, judul naskahnya ada, jurnalnya di mana, volume berapa, nomor berapa, bahkan halaman dan DOI-nya. Tadi sudah dikatakan bagaimana cara mencari DOI kan?
Nah, saya akan bantu Bapak Ibu bagaimana mencari referensi yang bagus dengan IA nanti ya. Eh, Tidak hanya menggunakan mencari referensi dengan Mendeley, ada menggunakan Rapid Journal. Oke, sekarang saya perlihatkan bagaimana menginstal Mendeley Cheat. Menginstal Mendeley Cheat. Ini tadi ada contoh yang jelek. Saya ambilkan Mendeley Cheat. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke, saya ambilkan dari sini. Nah, ini tadi Mendeley desktopnya ya. Sekarang kita mau install Mendeley Cheat. Mendeley Cheat itu diinstal dari mana? Kita bisa install dari, teman-teman, bisa install dari Word. Ya, Word-nya dibuka terlebih dahulu. Sekarang saya escape, saya buka Word. Saya buka Word dulu. Saya stop share dulu ya. Saya buka Word-nya ada di sini. Nah, Word-nya sudah terbuka, teman-teman ya. Sudah terlihat ya, Mbak Dora? Ya, Word-nya ini. Halo, Mas Eko dan teman-teman Terlihat, sudah Bu, bisa sudah. melihat Sudah Word-nya? terlihat Bu, Terlihat, sudah Bu. terlihat, sudah kelihatan Bu. Bagaimana bisa menginstal ini, teman-teman? Kalau menggunakan, kita mau citasi ya. Kalau kita mau citasi seperti eh, Pak Des tadi, kita taruh di sini kursornya, kemudian kita klik reference. Kalau kita pakai MRM, kita itu ada satu tampilan ini, satu MRM. Ini juga bisa masuk Bu ke. Dewi, mohon maaf waktunya kurang 5 menit ya. Terus ini ada MSheet. MSheet ini diinstal dari mana, teman-teman? Dari insert. Kalau di laptop saya munculnya insertnya dari sini, get add in. Get add in, klik begitu, Anda akan diarahkan pada Office add-in. Nanti tinggal cari cheat gitu, cheat. Nah, kalau sudah cheat gitu, kita search, nanti akan muncul. Nah, ini kita tinggal add di sini, teman-teman. Tinggal add, kita tinggal continue. Gampang banget. Itu kalau Office-nya sudah 2019 loh ya, ingat. Kalau tidak 2019, maka dia tidak akan muncul seperti ini. Itu caranya. Nah, kalau sudah, teman-teman, ya kalau sudah, saya mau praktekkan bagaimana cara menyusun, bagaimana saya mau mengambil referensi ya. Contoh seperti ini. Ada iklan layanan menguatkan makna iklan melayani masyarakat TV, Tagalog, AliCC, bla bla bla, menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Nah, misalnya saya mau ambil ini untuk disitasi. Tadi ada citasi yang menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Paling bagus kalau di artikel Anda usahakan menggunakan kutipan tidak langsung dengan teknik parafrase karena pasti akan tidak terkena plagiasi atau plagiasi detektor ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kalau mau citasi dengan MR kita harus ke sini klik begitu teman-teman. Nah, di klik ini nanti akan muncul tampilan di window yang sebelah kanan ini akan muncul Mendeley Sheet. Nah, karena Mendeley Sheet saya sudah saya buka, maka dia akan langsung membuka. Tampilan pembukaan yang di atas ini itu semuanya persis sama dengan apa yang ada di Mendeley Reference Manager, yaitu ini contohnya. Tadi kan ada filsafat gitu kan. Nah, ini bahasa Indonesia filsafat itu muncul di sini. Jadi tampilan Mendeley-nya itu bisa muncul di Mendeley Sheet samping kanan ini Bapak Ibu. Yang grup juga sudah muncul tadi yang saya praktekkan 79 tadi. Nah, sekarang kita mau ambil kira-kira public service advertising. Saya mau ambil dari ini yang di sini. Nah, di sini belum ada referensinya. Saya ambil dari mana ya, teman-teman? Ya, kita harus lihat kalau all reference kita bisa search dengan kata ini. Kita dengan kata iklan gitu ya, iklan gitu ya. Iklan. Iklan. Kalau bahasa apa huruf besar dia akan mencari huruf besar.
maka pakai huruf kecil misalnya. Iklan. Ada nggak? Oh, tidak ada. Berarti pakai advertising. 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 Nah, ini advertising. Nah, kita ambil, kita klik di sini, teman-teman. Dan akhirnya kita masukkan di sini citation. Nah, ini dia. Kebetulan tulisan saya sendiri. Semuanya itu add on. Bu Dewi, mohon maaf waktunya kurang 2 menit lagi. Ya, kurang 2 menit, teman-teman. Ada satu lagi yang Oke, kurang 2 menit lagi ya Bu. Close 2 menit close lagi. statement. Close statement. Jadi teman-teman, kalau menggunakan manajer referensi MRM, ingat bahwa support dari laptop atau itu laptop kita harus kompatibel terhadap software tersebut, yaitu MRM dan MJIT. MJIT mensyaratkan harus Office 2019 ke atas. Dan ingat bahwa masing-masing Mendeley ini sudah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau ditanding-tandingkan semuanya sebenarnya bagaimana kita passionnya menggunakan. Saya masih menggunakan dua-duanya dan sangat disayangkan kalau Anda sebagai akademisi tidak menggunakan apapun dari dua-duanya itu. Terima kasih Mas Eko. Selamat sore. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Makasih Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Dewi sudah menjelaskan tentang Mendeley Referensi Manager. Beberapa mungkin tidak selengkap ya, Bapak dan Ibu, tapi nanti bisa diulas di sesi akhir acara.